Alhamdulillah pada pertemuan kali ini ya, kemarin saya sudah menjanjikan yang bahwa ada pertanyaan mengenai salat sunat isyraq atau syuruk ya. Sudah kita bahas yang bahwa salat waktu tahrim ya, atau waktu haram untuk salat ada lima waktu. Yang pertama adalah di ketika terbit matahari ya, di ketika terbit matahari. Ada pertanyaan kemarin, ada salat yang namanya salat isyraq. Kapan dikerjakan? Di ketika terbit matahari, kata beliau ya. Ditulis dalam kitab sini ya, ditulis dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bahwa di situ dijelaskan mengenai salat isyraq ya. Salat isyraq atau salat yang dikerjakan setelah matahari terbit, bukan ketika matahari terbit. Ini yang perlu kita garis bawahi ya, setelah. Sedangkan di saat ketika matahari terbit, ini adalah hukum asal haram, tetap haram ya, tetap haram salat di ketika matahari sedang terbit. Ada kalau salat isyraq ini dikerjakan setelah matahari terbit, satu tombak atau satu galah kalau kita bilang. Ternyata salat isyraq ini waktunya sama dengan waktu duha. Tidak ada istilah salat di ketika matahari sedang di situ tetap haram. Sehingga dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada sebagian ulama berpendapat salat isyraq ini itulah salat duha. Cuma nama lainnya, waktunya sama, semua sama. Ya, salat fajar dengan salat sebelum subuh, itulah dia. Salat fajar, salat sebelum subuh itulah satu, lain nama. Salat isyraq dan salat duha itu satu, lain nama. Waktunya sama, semua sama. Ya, ini satu pendapat ya. Ada satu pendapat lagi, bukan tidak ada. Ada satu pendapat lagi, ini pendapat daripada Imam Al-Ghazali ya. Pendapat Imam Al-Ghazali, salat isyraq dan salat duha beda, cuma waktunya sama. Salatnya beda, waktunya sama. Sehingga kalau kita berpijak pada pendapat Imam Al-Ghazali ya, maka timbullah lafal ataupun kalau kita bilang niat salatnya berbeda dengan salat duha. Isyraqi, usolli sunatan isyraqi, baru dia. Kalau sholli sunatan duha. Sehingga dalam hal ini boleh kita beramal dalam pendapat pertama bahwa salat isyraq itu memang salat duha, ataupun kita berpijak pada pendapat Imam Al-Ghazali ya, pada pendapat yang kedua, yaitu salat isyraq adalah isyraq 2 rakaat, seterusnya salat duha, terserah. Yang inti ingin kita katakan waktunya setelah terbit, bukan di ketika terbit matahari ya. Jelas ya. Ya, jadi kalau ada misalnya ada ustaz yang mengerjakan sholat pas waktu terbit matahari, itu salah. Misalnya haram sekitar jam 6:30 ya. Jam 6. Ya, sekarang waktu subuh pas jam 5 ya. Jadi waktu haram itu atau terbit matahari sekitar 6:30 atau jam 6 lewat. Jam 6 lewat pas terbit matahari. Ini sholat di ketika saat itu adalah haram. Kalau seandainya kita baru bangun, maka langsung sholat, tidak masalah ya. Tengok, ini baru bangun, misalnya kita belum sholat subuh ya, kebetulan lambat pas jam 6:30 ataupun pas tengah terbit matahari, itu jangan tunggu saja nanti saya agama, langsung sholat. Ini yang inti kita katakan waktu tahrim atau waktu yang haram untuk sholat ini khusus bagi yang sengaja menjatuhkan sholat di ketika itu. Kalau tertidur tidak sengaja ya. Nah, itu dia. Sudah jelas, ada pertanyaan? Ya.
Iya, boleh kita sholat Isyraqi dulu, lepas itu sholat duha, silahkan. Ya, lain-lain itu. Jadi silahkan berpijak pada siapa. Yang inti kita katakan waktunya nanti, jangan salah. Ya, waktunya adalah setelah terbit matahari. Jam 7 jam setengah 8 lah kalau kita bilang. Ya, jam 7 ke atas. Ya. 2 rakaat. Ya. Salat duha adalah ya, salat duha sebanyak-banyak. Itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, sebanyak-banyak salat duha 12 rakaat. Dan ada satu pendapat ulama yang satu lain, sebanyak-banyak salat duha 8 rakaat. Ada yang berpendapat 12 rakaat, ada yang berpendapat 8 rakaat. Kalau salat Isra 2 rakaat. Seperti yang kita bilang tadi, bangun salat Isra, misalnya terbit matahari, salat Isra, lepas itu lanjut ke salat duha. Dan tidak ada istilah salat witir setelah itu. Ini jangan salah paham. Ini ada pertanyaan juga di kalangan jamaah. Oh, ini mestikah kita setiap lepas salat daripada salat sunat kita mengerjakan witir? Benar, saya jawab. Oh, berarti setelah salat duha kita salat witir lagi? Bukan. Ya, waktu salat witir adalah di ketika masuk waktu Isya. Habisnya adalah di ketika terbit fajar sadiq. Ya. Fajar kizib masih boleh salat witir. Fajar sadiq tidak boleh lagi salat witir, sudah habis waktunya. Jadi salat witir dikerjakan di ketika malam, tidak boleh kita kerjakan siang. Nah, jadi kalau mau sholat witir tetap adalah di malam hari. Begitu masuk waktu Isya sudah boleh sholat witir sampai terbit fajar sadiq. Ya. Enggak, sholat duha 2 rakaat. Ya, 2 rakaat kecuali sholat tasbih. Kalau sholat sunat tasbih, kalau dikerjakan siang hari 4 rakaat sekaligus. Sekali salam. Tapi kalau dikerjakan malam hari itu tetap 2. Itu salat sunat tasbih. Jadi kalau duha tetap 2. Ya boleh. Kalau misalnya nggak bisa ayat lain yang bisa cuma qul huwallahu ahad dengan qul a'udzu birabbinas, silahkan. Enggak. Kah? Kalau salat sunat tasbih yang dikerjakan di siang hari ada pakai. Nah, kalau misalnya ada baca, boleh, tidak baca langsung tasbih di situ, Boh. Yang inti kita katakan harus tetap duduk di situ. Karena di setiap salat tasbih, di setiap sebelum bangkit daripada sujud itu tetap ada duduk istirahat, duduk tasbih di situ. Berapa banyak kita tasbih? 10 kali. Yang intinya setiap 1 rakaat harus ada tasbih yang kita ucapkan 75 kali. 2 rakaat 150. 4 rakaat 300. 4 rakaat salat tasbih wajib ada tasbihnya sebanyak 300. Jika terlupakan, misalnya pada rakaat pertama kita terlupakan pada saat berdiri, misalnya lupa kita ucapkan 10, ternyata 5, tinggal 5 ya. Boleh kita tutupkan pada rakaat yang lainnya. Ya, yang intinya di saat keempat rakaat itu wajib ada tasbih 300. Nah, hitung saja nanti. Mau hitung kayak gini, boleh. Jangan pakai kaki-kaki nanti. Ya. Ada pertanyaan lain mengenai sholat sebelum kita lanjut ke pembahasan? Misalnya doanya nggak banyak, yang dua tadi. Ya. Nggak banyak. Zikir. Ya. Setelah sholat duha boleh kita berzikir. Misalnya kita nggak sempat berzikir, maka jangan lupakan berdoa. Doa apa? Doa sholat duha. Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana fil bahri farlihu wa in kana sirran fasirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qariban famakinhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika bi asmatika ya arhamar rahimin bi ubanai. Nah, ini namanya apa? Ini tuh doa salat duha.
Nah, jangan misalnya nggak sempat zikir, jangan lupa doa. Kenapa kita berdoa sedemikian? Karena sholat duha ini pembuka rezeki. Ya, pembuka rezeki. Makanya kita berdoa di situ, Allahumma in kana rizki fis samai fanzilhu ya Allah. Jika rezeki saya di langit, fanzilhu, turunkan. Wa in kana fil ardi fa'aghrijhu. Jika di dalam bumi maka keluarkan. Wa in kana fil bahri fadlihu. Jika di dalam laut, tampakkan. Wa in kana siran fasir, jika suka mudahkan ya Allah. Kita doakan seperti itu. Kenapa? Karena itu pembuka rezeki. Ya. Boleh. Misalnya kita nggak bisa panjang kali Allahumma inna Allah. Gimana? Kita langsung dengan bahasa Aceh, boleh. Tapi intinya ingat ya, kalau mau berdoa itu harus ada perangkonya. Harus ada perangko doa. Kalau enggak doa kita nggak sampai. Apa itu perangko doa? Puji dan selawat. Jangan lupa. Kalau mau pakai bahasa Aceh, puji dan selawat juga jangan lupa. Apa pujinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa hamdan fi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Kalau enggak bisa, ya Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, ya Allah Tuhanku kan diberikan mauku. Boleh itu puji syukur dalam bahasa Aceh. Hana kuku. Yang penting adalah ada puji syukur. Setelah itu ada selawat. Selawat kepada Rasulullah. Intinya setiap doa harus ada puji, harus ada selawat, baru ucapkan apa yang ingin kita doakan. Setelah itu saat kita mau menutupi doa juga harus ada puji dan selawat, baru tutup doa. Itu perangko doa. Kalau enggak kita lakukan demikian, doa kita enggak ada sampai, enggak ada perangko. Coba kalau kita kirim surat enggak ada perangko, tahu enggak Pak Pos mau kirim kemana? Enggak mau. Enggak mau kirim. Nah, jadi perangko doa ada juga. Kadang-kadang kita timbul pertanyaan, kenapa saya selalu berdoa? Selalu berdoa, tidak pernah saya tinggalkan sholat, selalu saya berdoa. Tapi kenapa doa saya tidak pernah dijawab oleh Allah? Ternyata perangko kita lupakan. Ya? Ya. Ya. Itu sambung lagi zikir bisa. Boleh juga. Boleh ya. Jadi dalam hal zikir ini kita yang pertama zikir ini mengingat Allah, yang kedua zikir ini adalah mengingat akan nasib diri sendiri, mengingat akan keadaan atau kalau kita bilang iktibar untuk diri sendiri. Ya, jadi kalau setiap berzikir boleh kita adalah yang pertama sekali wajib mengingat pada Allah, yang kedua adalah merenung akan diri sendiri. Nah, merenung dosa, merenung keadaan, kehidupan, nasib dan segala macam boleh. Nanti lanjut lagi boleh. Ada pertanyaan lain? Kalau menyuatanya tidak nak sembahyang subuh. Wajib bukan payah. Ya, punya payah kah? Susah hati hamba payah. Ya, jadi setiap kita meninggalkan fardu salat atau salat fardu, maka wajib mengqadha. Dalam hal mengqadha ada dua perspektif. Yang pertama, langsung wajib segera mengqadha. Maksudnya tidak boleh kita mengerjakan pekerjaan lain sebelum kita mengqadha salat. Yang kedua, boleh kita tangguhkan itu mengqadha. Cuma siapa yang langsung wajib mengqadha tidak boleh mengerjakan yang lain, yang meninggalkan salat tanpa udhur. Misalnya kita duduk aja ngomong sampai begitu masuk zuhur, kita ngomong lupa kita dengan waktu sholat sampai waktu azhar habis zuhur. Ya Allah, hana lupa langsung wajib mengqadha sholat yang tinggal tadi. Tidak boleh kita lakukan yang lain. Kalau kita melakukan hal yang lain sebelum mengqadha tetap dosa, itu haram. Yang kedua, boleh untuk mengqadha. Itu bagi orang yang meninggalkan sembahyang karena udhur. Misalnya kita tidur subuh, kita tidur malam jam 3, subuh nggak kebangun sampai jam 8. Begitu terbangun, nggak mesti kita harus langsung mengqadha. Kenapa? Tadi kita tinggal sholat subuh bukan karena karena tertidur. Jadi boleh untuk wadilihu qadha. Boleh. Tidak dosa. Yang namun intinya tetap wajib qadha. Ya. Jadi dalam hal mengqadha tidak ada istilah waktu tahrim. Kembali lagi, kecuali sengaja. Sengaja ada perintah tahrim baru tak qadha. Yang dosa dan tidak sah. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya. Ya.
Enggak boleh, enggak tunai itu. Setiap solat yang kita kerjakan di luar waktu itu namanya qadha. Setiap uang yang kita ambil dari seseorang atau dari kawan kita, saat kita kembalikan itu namanya utang ya. Nah, itu dia. Pokoknya yang di luar waktu itu namanya qadha. Yang di dalam waktu itu tunai. Jadi kalau dalam hal kita misalnya subuh tadi telat terbangun, pas bangun jam 9 kita mau qadha sekalian duha misalnya. Bolehkah kita mengatakan adaan atau qadhaan? Boleh yang mana-mana. Kalau kita bilang adaan, otomatis kembali ke qadha juga. Ya, karena mengucapkan adaan dan mengucapkan qadhaan hukumnya sunat. Boleh kita ucapkan adaan, misalnya waktu adaan kita ucapkan adaan, itu hukumnya sunat. Kita nggak ucapkan adaan juga sah solat. Waktu qadhaan kita ucapkan qadhaan itu hukumnya sunat. Atau kita ucapkan adaan juga boleh. Ada satu orang saat dia mau solat adaan atau tunai, dia mengucapkan qadhaan misalnya. Kenapa ucapkan seperti itu? Untuk main galak-galak aja. Karena hukum adalah sunat. Dia galak-galak. Wati adaan ke qadhaan, wati qadhaan ke qadhaan, galak-galak aja. Itu tala'ub namanya. Kalau dalam kitab. Kalau kita bilang istilah kita bermain-main. Ya, itu haram, lagi hasal kalanya. Walaupun itu hukumnya karena ulo-ulo. Ya, jadi jangan sampai sengaja. Yang intinya jangan sampai sengaja. Jadi kalau masalah kita mau qadha, ucapkan adaan boleh, qadhaan boleh. Mengucapkan adaan langsung kembali ke qadha, mengucapkan qadhaan adalah hukumnya sunat. Yang baik ulo. Ya, ada pertanyaan lain? Misalnya yang gugur kita semayang berapa asa aja. Boleh, silakan boleh kata kapan-kapan saja, tidak masalah. Yang penting jangan sengaja. Ya tadi ya, sengaja takhir atau menjadikan solat pada waktu hari. Nyan hanta. Betul dalam kitab Kifayatul Ulam, ya halaman 5 mihnatalalun. Wajib kita meniatkan solat di ketika saat kita mengucapkan lafal pertama ayu. Langsung kita niat. Jangan langsung maju terjatuhkan, langsung maju jatuh niat. Jangan usalli fardhu subuh rakaatain ada alillahi ta'ala. Tani le Allahu akbar. Tidak sah. Karena duluan niat. Ataupun usalli fardhu subuh rakaatain mustaqbil qiblati ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Baru tani hadap hansah. Qastu bi syai' muqarranatu fi fi'lih. Itulah niat. Qasdu bi syai' meniatkan atau mengqasadkan segala sesuatu muqarranatu fi'lih. Muqarranah ataupun sekalian dengan berbuat sesuatu, itulah niat. Ya, itu hakikat niat. Jadi sekalian kita kerjakan Allah, di situ. Langsung kita niat Allahu akbar. Habis niat. Kalau tidak seperti itu tidak sah salat. Jadi dalam hal ini mengucapkan Allahu akbar adalah rukun. Wajib kita ucapkan. Niatnya di saat sampai ba. Ya. Tetap jatuhkannya di situ. Sekurang-kurangnya menung. Saja sembahyang perleh subuh kasih. Kalau misalnya enggak sampai saja sembahyang perleh subuh 2 rakaat hadap kiblat karena Allah Taala panjangkan. Jadi cukup dengan saja sembahyang perleh subuh kabeh deh. Ya, untuk supaya niatnya pas. Jangan lewat daripada bar. Jangan sebelum Allah. Tetap dalam kalimat Allahu akbar. Ya. Ya, jadi tetap adalah niatnya sekurang-kurang kalau bisa saja sembahyang perleh saja sembahyang perleh saja sembahyang perleh subuh kabeh. Yang kana kasat, kana ta'rad, kana ta'iyya di dalam Ya, jadi dalam niat ini mesti ada 3 dalam salat. Kasat adalah sengaja kita lakukan sesuatu. Ta'rad adalah memilih salat apa itu. Misalnya subuh, bukan kasat adalah memilih salat apa itu, apa fardu, apa sunat. Dan yang ta'yin adalah salat fardu apa kita sebutkan di situ, kita ta'yin di situ. Subuh atau zuhur atau asar, ta'yin di situ. Makanya adalah saat meniatkan yang ada 3 hal. Kasat, ta'rad, ta'yin. Kasat kita sengaja melakukan hal itu, tidak mesti kita ucapkan saja sembahyang, karena mengucapkan itu tidak mesti.
Long sembahyang pelai subuh, long sembahyang pelai lohor. Itu sudah ada kasar. Tersengaja ada kun ke? Jadi tidak mesti kita bilang sengaja saya salat subuh. Sahaja long sembahyang subuh, sahaja long sembahyang lohor. Sahajanya hanya untuk orang ada pegang miurun Tuhan untuk puji kita nah bahwa perbuatannya adalah sengaja. Oh hana dan sengaja long sembahyang subuh, long sembahyang lohor kaji. Sunat. Saja long sembahyang masa nadakan saja. Long sembahyang pelai subuh, long sembahyang pelai lohor. Kasah ni niat. Ya, mereka sambung long sembahyang pelai subuh 2 rakaat. Sebutkan rakaat sunat, sebutkan adaan sunat, sebutkan mustaqbilah sunat, sebutkan lillahi ta'ala sunat. Kena adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tersebutkan dalam lafal ibadah itu sunat. Mesti kenapa kita menggunakan lillahi ta'ala? Pakon. Apa makna lillah? Makna lillah adalah kita menyandarkan perbuatan itu ikhlas karena Allah. Maknanya karena Allah, dengan karena Allah. Jadi setiap ibadah kita menyandarkan keikhlasan hanya kepada Allah, maka kita letakkan di situ lillahi ta'ala. Dalam istilah mano junub kalangan syid, nawaitu raf'al hadasi akbari an jami'i badani lillahi ta'ala. Boleh pakai Allahu Akbar. Kalau ada kalillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya, Allah Akbar semua. Bahkan dia pakai lillahi ta'ala karena menyandarkan keikhlasan perbuatan ibadah hanya kepada Allah. Makanya lillah. Ini dalam istilah sumpah. Tidak boleh kita ucapkan makna tidak boleh. Tidak sah sumpah lillahi ta'ala. Kemana makna lillah adalah karena Allah. Baru sah sumpah kita mengucapkan huruf qasam. Apa itu huruf qasam? 3 huruf qasam dalam bahasa Arab. Wallah, waw, ballah, ba, tallah, ta. Selain kita tidak mengucapkan ketiga huruf qasam ini, maka tidak sah sumpah. Ini dan sumpah. Lillah long hana loncok. Lillah itu bukan kata sumpah. Haimat. Harus kita ucapkan lafal demi. Demi Allah hana loncok. Yang imat sumpah. Hai, demi mata roh hana loncok. Harus sumpah demi selain Allah. Hai yang pacok ya anak pucuk yang putu. Naik mak sumpah sih. Ya, tadi orang lain yang pacok. Sayang. Ya, hai mak sumpah. Ya. Lillah hantah sumpah sih lillahnya sandaran ikhlasan ibadah kepada Allah. Yang sah sumpah adalah ballah, tallah, wallah. Hanya ada pakainya, hanya pakai bahasa Arab. Kakak kata cak demi. Pakai lafal demi baru imat sumpah. Mahal imat. Ya, demi Allah. Yang baru imat sumpah. Medakan demi yang lain yang haram. Ya. Ya, jadi dalam istilah ibadah tetap kita ucapkan lafal lillah. Jadi kita kembali lagi kepada pertanyaan tadi yang bahwa mengucapkan adalah rakaat, mengucapkan kiblat, mengucapkan adaan atau qadaan, mengucapkan lillahi ta'ala itu semuanya sunat. Hana ada kenyan, dong sembahyang pelai subuh kabereh, dong sembahyang pelai luhur kabereh, hana hai kan? Jadi dalam niat misalnya kita ucapkan sa'an usalli habis sampai mustaqbil qiblati da'a lillahi ta'ala Allah saniyat saja dong sembahyang pelai luhur 2 rakaat. Atau hana ada 2 rakaat saja dong sembahyang pelai luhur karena Allah. Atau hana ada kenyan saja dong sembahyang pelai luhur. Kata hana hai kan? Nah, singkat. Dalam ibadah makanya kita mesti belajar. Baik sampai pada timang saja long sembahyang pelai luhur long hadap kiblat 2 rakaat karena Allah Ta'ala dari segala Allah kata ni sampai akbar macam karena Allah Ta'ala baru ni kahan tak? Mbak gara-gara petimang ni ada bunuh ini cukup banyak-banyak ni. Itu cara je dalam ibadah. Kata hanya. Maksud ilong jamun lagi yang pakai roh long niat sebelum atau roh long niat itu akbar pakai kalau ilong jamun pakai teman upaya long qada menau belajarlah. Jadi taubat menteng bahwa memang nyan hana depu masanya jino kata belajar maka hana sempat hendak mesti kata karena memang hana ada depu tapi wajib murno jino bele lagi kan ya di bele lagi kan mesti tetap dilakukan sesuai dengan ilmu fikih mak sahibadah nak yang lain ya
Naftan lain? Lanjut aja. Ada rumah ibu itu.